60 minutes to get over that wall and as far away from here as possible. They'll be right on our asses. Di episode sebelumnya, Michael berhasil membawa 7 orang lainnya melarikan diri dari penjara kelas berat Fox River. Bagi Michael, melarikan diri bukan sekedar keluar dari gerbang penjara, tapi bagaimana bertahan setelahnya. Rencana awalnya, pesawat Abruzzi akan membawa mereka menghilang sejauh mungkin. Namun rencana ini gagal. Mereka harus berlari menggunakan kaki sementara seluruh kota telah dikepung. Yang lebih buruk, Michael kini gak hanya berurusan dengan polisi, tapi FBI juga terlibat. Read it to me if you could. Michael Schofield, structural engineer, 5 years for armed robbery. Schofield, he and Bros are brothers, and he's the mastermind of this whole thing. I want everything they've got on him. Di episode awal season 2 ini, aktivitas pelarian masih belum berhenti. Dari bandara, kini mereka telah sampai di rel kereta. Masalahnya, posisi mereka telah berada cukup dekat dengan polisi. Lincoln berencana mengkelabui petugas dengan melintasi rel yang tengah dilewati kereta. Ini ide yang brilian meski berbahaya. Bagi mereka, lebih baik mati daripada tertangkap. Aktivitas pelarian ini mulai disorot oleh media. Untuk menanganinya, pemerintah telah memilih seorang agen FBI. Agen itu bernama Mahon, Alex Mahon. Baginya, nggak ada yang sulit untuk menemukan para tahanan ini. Selama 140 tahun, pemikiran buronan itu nggak pernah berubah. Ketakutan akan membuat mereka terus berlari. Maka dari itu, Mahon meminta media untuk menyoroti 8 wajah itu. Dengan ini, kemanapun mereka lari, wajah mereka akan dikenali. Take a good look at these faces. These men right here are now the 8 most wanted men in America. Di waktu bersamaan, kefrustasian mulai dirasakan oleh tim PI. Mereka seperti berlari tanpa tujuan, tapi tidak dengan Michael. Sinod mulai menyadari bahwa Michael menyembunyikan sesuatu. Dia nggak ingin melibatkan mereka tentang uang $5 juta pemberian DB Cooper. Wait, what money? It's a little early for the FBI to be showing up, don't you think? Keterlibatan FBI nggak disukai oleh kepolisian. Sangat klasik tapi selalu begitu. Intinya, Mahon ingin Pop transparan dalam kasus ini. Terutama tentang Sarah dan Grady. Bagi Mahon, Sarah adalah saksi kunci. Bagi Pop, ini bisa menjadi karir ending. She's not going to be speaking with anyone. How we doing? Di momen ini, Sarah masih berada dalam perawatan intensif pasca overdosis yang dialami. Yang menarik, kilatan bayangan Michael terus menghampirinya. Di momen bersamaan, T-Bag masih bertahan. Dia diam-diam mengambil freezing box milik seseorang yang tengah camping. Dia menaruh puntungan tangannya di dalam sana. Namun melihat perawakan T-Bag, orang normal umumnya nggak akan ambil resiko. Structural engineer, huh? Nggak lama setelah itu, Mahon mulai menyadari kejanggalan. Insinyur struktur umumnya nggak menyukai banyak tato. Sama seperti Haywire, Mahon melihat tato ini nggak biasa. The problem I find with being on a trail is that by definition, you'll always be behind your prey. Scene pun berpindah jauh ke Montana. Terrence terlihat sangat pasif menghadapi Veronica. Yang tidak diketahui Veronica, Terrence sama sekali nggak bersembunyi karena dia adalah tahanan di istana itu. Dan begitu pun Veronica. Yah, sesaat setelah pintu itu tertutup, pintu itu nggak akan terbuka lagi. There's no getting out of here, young woman. We gotta dump him now. Kembali ke aktor utama kita. Benar dugaan Sinod, Michael ingin mendapatkan $5 juta itu. Michael dan Lincoln nggak bisa memisahkan diri saat ini. Jika salah satu dari mereka tertangkap, FBI akan dengan mudah dapat melacak mereka. Sederhananya, setelah mendapatkan uang itu, mereka akan pergi ke Meksiko dan berakhir di Panama, membuat toko selam sesuai rencana awal. Schofield designed the tattoo, not you? Di markas FBI, Mahon mendatangi tato artis yang menggambar tato Michael.
Berdasarkan keterangan wanita itu, Michael mendesain sendiri tatonya. Hingga hari ini, tato artis itu masih dibuat terkesima oleh detail-detailnya. What was the name of that long road we took to get to the prison? I think it was English Street, Fitz, and Percy Y. Thank you. Kembali ke Michael. Mengikuti rencana cadangan, mereka akan pergi ke suatu tempat di mana mereka bisa berkamuflase menjadi warga sipil. Namun sebelumnya, seseorang terlebih dahulu memergoki keberadaan mereka. There's no pulse. Get away, Gracie. Get away. Get back. Sialnya, ayah dari gadis itu segera mengenali identitas mereka. Dengan kata lain, wajah mereka telah tersebar luas di Amerika. Abruzzi yang memegang pistol segera menahan gadis kecil itu. Negosiasi pun terjadi. Get the gun. Need your keys. Di siang yang sama, T-Bag mendatangi klinik yang berada di sebuah kota kecil. T-Bag meminta dokter untuk memberikannya operasi secara tertutup. Masalahnya, itu adalah klinik hewan. I'm gonna get an ambulance. I want I-Tie out of the car right now, man. That was a little girl. Negosiasi terakhir membuat tim PI kini memiliki sebuah mobil van. Untuk menghindari perdebatan akan arah tujuan, Michael menjelaskan tentang plan B yang telah dia siapkan. Sebuah tempat bernama Oswego. Tempat di mana dia menyimpan semua perlengkapan untuk menghilang. It's not where Oswego is. It's what's in Oswego. Di momen bersamaan, polisi menemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan Michael sesaat sebelum dia memasuki Fox River. Apa mungkin ini adalah tempat yang Michael sebutkan sebelumnya? So this is where Schofield lived. Dan scene pun berpindah ke sebuah apartemen elit metropolitan, tempat kediaman Michael sebelum memasuki Fox River. Cara Mahon menganalisa tempat itu jauh berbeda dengan kepolisian. Orang ini berpikir out of the box dan akurasinya luar biasa. I want divers down in the river. We're in the middle of nowhere. Kembali ke Veronica. Setelah mengetahui semua fakta ini, Veronica segera menghubungi kepolisian. Terence berusaha mencegahnya karena itu nggak akan menghasilkan apapun. Merasa perintahnya diabaikan, Terence pun menjadi agresif. Do not. How you doing, buddy? I'm pretty freaked out. Gak lama setelah itu, Bellick segera mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan. Dan informasi itu mengarah ke Oswego. We're going to Oswego, boys. You have a visitor? Sementara itu, kondisi Sarah mulai membaik di momen ini. Dia mengetahui kalau dia berada dalam masalah besar. Mirisnya, kali ini dia sendirian. Michael menyadari situasi ini. Dia menyadari telah merusak kehidupan seseorang. Tapi pertunjukan tetap harus dilanjutkan. I ruined her life. You fell for her, huh? I'm sorry, sir. I don't think I can do this. Kita kembali ke T-Bag. Persiapan operasi kini mulai dilakukan. Dokter asal perindapan itu benar-benar dibuat ketakutan. Berdasarkan SOP, pembiusan harus dilakukan sebelum operasi. Tapi T-Bag nggak memerlukan bius apapun. Sementara itu, Mahon mulai menemukan satu persatu dari petunjuk. Dimulai dari kode Allen, Schweitzer. Meskipun itu hanyalah satu dari ratusan kode yang ada di tato Michael. Berselang beberapa saat, Michael telah sampai di TKP. Dan yang tidak dia sadari, polisi juga telah mengepung tempat itu. Kedatangan Mahon gak disambut baik oleh Bellick. Dia tentu gak mau FBI mengambil kontribusi atas kerja keras yang dia lakukan. Di dalam sana, Michael dan tim telah siap untuk bergerak. Di luar gudang, polisi bersiap untuk menjegat mereka. Yah, Michael dan Bellick berada di dua gudang berbeda. Ini benar-benar membuat Bellick murka. Not one word. Oh, that kid's clever. It's not a place. It's a name. We're gonna get to hell, guys. Disinilah Mahon menyadari bahwa kode bernama Ripe Chance Wood yang ada di tato Michael bukanlah nama tempat,
melainkan nama seseorang. Nama dari sebuah makam tempat Michael menimbun persiapan yang akan mereka gunakan. Di kala kehektikan mereka, Mahon dengan cepat berhasil memecahkan arti dari kode itu. These are a little bit too short, don't you think? Chop your feet off. You're good at that. Kini, tim PI telah mendapatkan pakaian pengganti berikut dengan uang dan identitas baru. Terasa fresh untuk awal yang baru. Namun, Mahon segera datang teman-teman. Agen FBI ini berada di luar radarnya, yang membuat Michael terdiam gimana bisa seseorang dapat membaca rencana pelariannya. You gotta roll. Sesampainya di gudang, Lincoln segera memberitahu situasinya pada Veronica. Namun dengan bukti yang dia punya, Veronica dapat menjamin bahwa Lincoln akan segera dibebaskan. Polisi telah datang dan semua akan berakhir. Yang tidak dia sadari, pria yang datang itu bukanlah polisi, melainkan sebaliknya. Oh my God. Ya, siapa yang menyangka momen ini adalah detik terakhir bagi Veronica. Mirisnya, Lincoln mendengar semua ini tanpa bisa berbuat apapun. Hanya berselang beberapa menit, Veronica telah dikemas menjadi beberapa bagian kantong plastik. Orang-orang ini kejam, teman-teman. Siapapun yang terkoneksi dengan Michael dan Lincoln terasa sangat dekat dengan kematian. Di momen bersamaan, Sarah baru menyadari bahwa Michael menyelipkan pesan melalui origaminya. Pesan yang berisikan ajakan bergabung. Akankah ini dapat menjadi lebih buruk lagi? Yeah, it's fine. Stay on top of it, all right? Di markas FBI, Mahon menempatkan Michael sebagai titik fokus utama. Mereka hanya perlu mempelajari tatonya. Ini satu-satunya cara untuk berada satu langkah di depan. Hah, mampukah Mahon mengkelabui Michael? I promise you that it's only a matter of time before we know everything that is in Schofield's head. See if we can get the Mexican Border Patrol to set up. Penyebaran informasi tentang 8 buronan Fox River dilakukan secara agresif. Perbatasan Kanada dan Meksiko dijaga ketat. Mahon kini sepenuhnya mengambil alih. Kesadaran publik akan wajah-wajah mereka tentu akan melemahkan pergerakan. Tapi Michael nggak bersembunyi, teman-teman. Yang gelisah malah rekan-rekan lainnya. Sinod merasa hanya dimanfaatkan, nggak ada transparansi. Dia bahkan berusaha membujuk Sukri untuk ikut dengannya menggali uang $5 juta itu. Untungnya, Michael segera datang di momen ini. Dia datang dengan makanan curian dari keluarga piknik sebelumnya. Kira-kira sebercanda itulah dia memperlakukan status buronannya. Last supper, boys. It's not much. It's enough to get you started. Kedatangan Michael bukan untuk memberitahu misi selanjutnya atau transparan tentang uang $5 juta itu. Karena memang semua ini bukan bagian dari rencana. Michael hanya bertanggung jawab mengeluarkan mereka dari Fox River. Setelah itu, mereka akan bertanggung jawab atas diri masing-masing. Sesuai rencana, Michael dan Lincoln akan mengambil uang itu dan melarikan diri melalui Meksiko. Tapi Lincoln gak berada dalam rencana yang sama. LJ hari ini akan disidang sebagai tahanan dewasa. Satu-satunya peluang mereka harus menjemput LJ saat berada di pengadilan. Rencana Lincoln ini sangat impulsif, bertolak belakang dengan Michael yang penuh kalkulasi dan perencanaan yang matang. Tell me everything you know about the courthouse. Scene pun berpindah ke T-Bag. Tanpa bius atau peralatan medis yang proper, T-Bag berhasil menyambung tangannya. Setidaknya terlihat begitu. Orang satu ini crazy, bro. Scene pun kembali ke Fox River. Michael benar-benar berhasil membuat Bellick frustasi. Seharusnya wanita nggak dipekerjakan pada departemen kepolisian. Padahal kita tahu, Bellick sendirilah yang mengajak Sarah bergabung ke Fox River. It's been handed over to the FBI. Kefrustasian ini makin diperburuk lagi saat Bellick mengetahui bahwa kasus ini telah diambil oleh FBI. Meski FBI menempatkan perhatian khusus pada Michael, mereka nggak melewatkan yang lainnya. Seperti Haywire,
narapidana yang membunuh seluruh keluarganya. Twinner juga masuk ke dalam radar mereka. Meskipun paling junior, Twinner tetap memiliki survival instinct yang baik. Bahkan lebih dari sekedar bertahan. Karena kini, dia juga merencanakan perjalanan ke Utah untuk merebut uang peninggalan DB Cooper. Please answer the question. Scene pun berpindah pada keesokan paginya. Pop dan Bellick datang memenuhi panggilan Dewan Investigasi. Tentu saja, Pop harus menjelaskan bagaimana bisa seorang narapidana memiliki akses ke ruangannya. Pop berterus terang di sini. Dia mengaku dikhianati. Berbeda dengan Bellick, dia menolak tuduhan menjual akses PI pada Abruzzi. Pop mati-matian membelanya. Sebelum akhirnya... Were you employed at Fox River as a correctional officer, Mr. Geary? Yes, Gary datang memberikan kesaksian sesungguhnya. Orang ini benar-benar ingin membawa mereka semua jatuh bersamanya. Kesaksian Gary membuat Bellick dan Pop nggak berkutik. Wharton, you and Officer Bellick can step out into the hallway. We'll call for you when we've reached a decision. Well, I did my best under the circumstances. Scene pun kembali ke T-Bag. Beberapa saat setelah operasi penyambungan tangannya, dokter memintanya untuk menemui spesialis saraf. Sementara itu, T-Bag akan dibekali dengan sebuah pil pengentalan darah yang biasa dikonsumsi untuk kucing ataupun anjing. Sialnya, T-Bag masih punya misi di sini. Setelah dikhianati oleh partner dan mantan kekasihnya, T-Bag ini nggak mempercayai siapapun. T-Bag menjamin bahwa dokter itu nggak akan keluar dari klinik itu. Ini mengerikan. T-Bag menghargai bantuannya, tapi tidak untuk percaya. I'm putting you down, Doc. Lincoln Burroughs Jr.? Yeah. Di pengadilan, Mahon mendatangi LJ. Dia memuji sepak terjang Lincoln dan Michael sejauh ini. Tapi kedatangannya ingin membuat kesepakatan. Dia ingin menghentikan sepak terjang itu. Menolak bekerja sama akan membuat LJ membusuk di penjara. Sama seperti ayahnya, LJ ini nggak bisa diancam. Start thinking about yourself. And I want your dad, I want your uncle, and I'm willing to deal. Hey man, you look familiar. Yeah, Nick Savin. Kembali ke Lincoln. Mengaku sebagai pengacaranya, Lincoln diam-diam menelpon dan memberikan instruksi pada LJ. Bak profesional, LJ dapat menyamarkan percakapan ini dengan baik. Kodenya sederhana tapi membingungkan. LJ diminta untuk mengingat angka 3 dan waspada dengan Otis Wright. There is a belief in my religion which I know to be true. Scene pun kembali ke T-Bag. Detik-detik akhir sebelum eksekusi dilakukan, dokter hewan itu sempat mengutip nilai Hindu kepercayaannya. Menariknya, T-Bag punya jawaban untuk ini. Jawabannya sangat historis dan filosofis layaknya orang yang berwawasan tinggi. Bagi suku Indian, pejuang yang membunuh pejuang lainnya akan menyerap dan selalu membawa jiwa pejuang yang mati. Berpindah ke aktor utama kita. Setiap pergerakan kini dihantui oleh rasa paranoid. Mahon benar-benar berhasil membatasi gerak mereka. Hanya dengan satu tatapan, mereka kini dikenali sebagai napi yang paling dicari di Amerika. Anything in particular I can help you find? Hey, we gotta go. Oh, we're right back here. You don't understand. Everything is in that car. Setelah gagal mendapatkan kereta menuju Utah, Twinner mencari penyambung hidup ke sebuah kampus. Betapa beruntungnya, dia melihat sebuah tawaran di mading. Sebuah tawaran partner perjalanan menuju kampung halaman di Utah. Sangat sempurna untuk situasinya. Kembali ke ruang investigasi. Setelah mempertimbangkan, Dewan mengenakan sanksi skor selama 2 minggu pada Pop. Sedangkan Bellick diberhentikan secara tidak hormat. Bagaimanapun, Pop tetap membela anak buahnya. Atas dasar moral yang terluka, Pop menyatakan berhenti dari kepolisian. I quit. This thing doesn't work out and you end up going back to Fox River. I ain't coming to get you. I mean, you are the brains and I am the brute. Seriously, Michael, you don't have to do this. Sesaat setelah itu, Mahon kembali menemui LJ. Dia mengetahui bahwa panggilan telepon itu bukanlah berasal dari Nick Savin, karena Nick telah ditemukan tewas.
Kini, LJ diminta menjelaskan angka 3 dan tulisan Otis Wright. Di momen ini, Michael dan Lincoln telah berada di atap. Belum diketahui pasti apa rencananya. Yang pasti, pistol yang mereka gunakan hanyalah pistol air. Momen ini bersamaan dengan dibawanya LJ ke ruang persidangan. Sebelum lift itu terbuka, LJ segera menyadari maksud dari sang ayah. Lantai 3 pada lift bermerek Otis. Di sanalah mereka akan berjumpa. Sialnya, Mahon dengan cepat juga menyadari kode ini dan dia segera mengambil alih pengawalan LJ. Stay cool, stay cool. Yes, Michael dan Lincoln datang dari plafon lift. Untuk pertama kalinya, Mahon bertatap wajah dengan Michael Scofield. Proses penarikan LJ bukanlah hal yang mudah. Diperburuk lagi saat Lincoln gak sengaja menjatuhkan pistol palsunya. Menyadari ini, Mahon kembali mengambil kontrol. Dad! Up there, Schofield is in the building. Take him. Ya, rencana ini gagal total, teman-teman. Michael dan Lincoln berlari secepat mungkin meninggalkan gedung. Memanfaatkan truk yang terparkir di luar, mereka segera melarikan diri. Dan scene pun berpindah ke kediaman Bellick. Kalah dan putus asa itu adalah gambaran Bellick di momen ini. Sang ibu sempat merasakan kejanggalan sikap Bellick. Meskipun Bellick berhasil meyakinkannya. Berakhirnya karir tampaknya adalah akhir dari segalanya. Senapan bunuh diri pun disiapkan. Rasa kecewa, malu, dan putus asa juga dirasakan oleh Pope. Kita tahu Pope hanyalah korban dari keadaan yang terjadi secara kebetulan. Dikhianati oleh orang yang dipercayai. Semua ini benar-benar melukainya. I feel very fortunate to have met you. I'm breaking out. Berpindah ke T-Bag. T-Bag yang baru, fresh tanpa bau amis. Tampilannya pun kini terlihat sangat profesional. Karena T-Bag akan memulai misi besar, yaitu Utah. Excuse me. I'm sorry. keberpihakan situasi juga datang pada Twinner. Tumpangannya datang menjemputnya. Wanita itu tentu senang ada seseorang yang bisa diajak split bill selama perjalanan menuju Utah. So you wanna bounce? Sesaat sebelum Bellick mengeksekusi dirinya, sang ibu memberitahu bahwa pemerintah menerapkan bounty hunter pada ke-8 buronan. Menangkap satu orang dari mereka akan dihadiahkan 100 hingga 300 ribu US dollar. Selain dendam yang akan terbalaskan, Bellick juga menginginkan uang itu. Kembali ke aktor utama kita. Pelarian mereka harus dibayar dengan timah panas pada kaki Lincoln. Luka ini cukup fatal yang membuat Lincoln gak bisa berjalan. Dan posisi mereka berada cukup dekat dengan Mahon. Get Ben at all the area hospitals, wherever they are. One of them is bleeding good. I need your help. Michael, what are you doing? Beruntungnya, Michael berhasil membawa Lincoln bersembunyi di kediaman Nika. Kedatangan Michael ini tentu berada di luar kesepakatan. Dia meminta maaf untuk itu. Tapi kini, Michael harus segera bergerak menyelesaikan kekacauan yang telah mereka buat. Michael meninggalkan dokumen penting di mobil mereka. Dokumen agar mereka dapat menghilang selamanya. I don't need a car, I need that car. Why? There's everything we need to disappear. Namun sesampainya Michael di TKP, mobil itu telah menghilang. Mengacu dari pecahan kaca, kemungkinan besar mobil itu telah dicuri. Dan di akhir, Michael mengetahui kalau pencuri itulah yang ditarget oleh FBI hingga mobilnya terpental keluar jalan. What have you got? Here we go, boss. One of the blues hauled in a bagger in a couple hours. Di markas FBI, Mahon terlebih dahulu mendapatkan dokumen penting yang Michael cari. Yang dimana itu adalah seperangkat identitas baru. Ini kacau, teman-teman. Kita kembali ke Bellick. Meski telah menjalani kehidupan sebagai warga sipil, sikap selengeannya masih sangat kental. Masih merasa seorang kapten. Siapa sangka Bellick bertemu Gary yang ternyata bekerja di toko itu.
Sedikit perkelahian terjadi sebelum mereka berdua sepakat bahwa Michael lah yang bertanggung jawab atas situasi yang mereka alami. Kehilangan pekerjaan, kehilangan pensiun, bahkan harga diri. Kini, Bellick bertekad akan segera menemukan mereka. Menurutnya, dia adalah orang yang paling berhak menerima hadiah dari bounty hunter itu. You might find yourself wishing for a good wingman. Sementara itu, Michael telah berada di TKP rongsokan tempat mobilnya akan dipindahkan. Michael menghandle situasi dengan sangat baik di sini. Tanpa kecurigaan, bill dibayar dan mobil pun disiapkan. Alright, I'll be right back with your vehicle. Shouldn't take but a few minutes. Fernando Sucre? Is there another one? Berpindah ke Sucre. Saat berada di Ohio, Sucre meminta sahabatnya mengirimkan pesan untuk Mary Cruz. Ini dilakukan untuk menghindari pantauan FBI. Rekannya pesimis akan ide ini, karena yang tidak Sucre ketahui, Mary Cruz akan segera menikah dengan Hector dalam waktu 2 hari. Wait, Sucre, hang on, man. Kini, dia sendiri yang akan mendatangi Mary Cruz. Di waktu bersamaan, Michael segera menyadari bahwa tas yang dia cari nggak lagi berada di sana. Ya, Mahon berada 1 langkah di depan di sini. Sebelum membawa mobilnya, formulir harus diisi. Di momen inilah petugas mendapat panggilan dari FBI. Petugas segera disetting untuk menahan pergerakan Michael. 1 unit segera dikirim. Michael telah merasakan kejanggalan di momen ini. Dan hanya dalam kilasan detik, Right now? Chuck, All units, stall Fox him. River subject. Got people on the way. Schofield, Get him in. Chuck, you there? Hey, Chuck. ya, Michael segera melarikan diri. Kegagalan ini kembali membuat Mahon murka. I know, baby. Just let me explain, all right? Di tempat berbeda, Sinat memberanikan diri menelpon istrinya. Setelah fotonya terpampang sebagai buronan besar, tentu banyak sekali pertanyaan yang perlu dijelaskan. Apapun itu, Sinat berjanji akan menjawab semuanya saat mereka berjumpa. Kini, Sinat mengaku tengah berada dalam sebuah misi. Begitu uang didapatkan, dia akan membawa mereka semua menghilang selamanya. In the rainbow room. The one by the window. Semua percakapan ini diawasi oleh FBI. Menggunakan kode, Sinat menginstruksikan istrinya untuk menemuinya di sebuah restoran. Tapi tampaknya dia dan istrinya nggak berada dalam keyakinan yang sama. Hey, go have a chat with his wife, woman to woman. Yes, sir. I appreciate the assignment. I Don't want need you... gratitude. Clear. Yes, sir. Fokus kini dikembalikan pada Schofield. Saat Mahon meminta plat nomor Honda Accord itu, di momen inilah Michael melepasnya. Ya, Michael akan segera pergi membawa Link meninggalkan nikah. Wanita itu terlihat sangat mengkhawatirkannya. Sebaliknya Michael pergi tanpa meninggalkan satupun pelukan. Di pagi yang sama, Bellick mendatangi Fox River. Dengan bantuan orang dalam, Bellick mengatur pertemuan untuk menemui Manche. Dia menggali Michael dari orang ini. Gelagatnya di sini seakan-akan dia masihlah seorang kapten. Meski begitu, influence Bellick masih kuat di Fox River. Dia masih punya power setidaknya untuk mengatur siapa rekan sekamar tahanan. Kecuali jika Manche bersedia untuk bekerja sama. You're gonna tell me everything you know. And I'm gonna throw your fat ass to the wolves. Someone reported seeing a man matching Fernando. Di momen ini, FBI telah berhasil melacak keberadaan Sucre. I know, Mommy. I know. Sementara itu di ruang kunjungan rumah sakit, Sarah akhirnya didatangi oleh sang ayah. Dia nggak ingin mendengar penjelasan apapun. Sarah hanya diminta untuk berbicara sesuai rangkaian kata yang telah dia siapkan. Yang dimana mereka akan mengkambing hitamkan Pope atas kejadian ini. I did it, Dad. That's not true. Sarah menolaknya. Dia mengakui bahwa dialah yang sengaja membukakan pintu itu. Sedikit shock, tapi tetap Sarah diminta untuk mengikuti perintah. Jika tidak, karir ayahnya yang akan ikut terancam. Goodbye, Sarah. Kembali ke aktor utama kita. Melihat semua passionate yang dimiliki Michael membuat Lincoln berpikir Michael nggak sekedar merencanakan pelarian, lebih dari itu. Dan benar, bagi Michael menembus tembok Fox River hanyalah permulaan.
Di penjara, Michael sepenuhnya memegang kontrol, tapi tidak di luar sana. Untuk pertama kalinya, rencananya dapat dibaca oleh seseorang. Sesaat setelah itu, Michael segera menghubungi seorang rekan untuk melakukan pertemuan. Seharusnya Michael tahu kalau semua percakapannya akan disadap oleh FBI. Karena persis di momen itu, pemantauan segera dilakukan. We can track exactly where he is. Di keheningan jalanan highway itu, Sucre menggantungkan harapannya. Namun yang tidak dia sadari, polisi telah menunggunya. Situasinya, melarikan diri hanya akan memperburuk keadaan. Sucre berhenti dan mencoba senang mungkin menghadapi petugas. See your license and registration, please. Mrs. Miller? Babe. Dari gerak-gerik petugas ini, jelas dia tampak curiga. Sucre harus segera mengambil keputusan di sini. Kereta akan segera melintas, dan kereta di Amerika panjangnya bisa mencapai 3 km. Hey, sweet pea. Daddy! Drop Daddy a picture on the ground, okay? Oh, God, it's so good to see you, baby girl. Babe, I need you to get a message to Mommy, okay? Okay. Aktivitas Sucre maupun Michael kini berada dalam radar Mahon. Mahon ingin memastikan bahwa petugas harus menangkap bukan membunuh. Sialnya, Sucre masih belum memutuskan. Kini semua telah terlambat. Kereta telah melintas sedangkan petugas bersiap melakukan penyergapan. Dan yang terjadi... Hey, Mary. Yeah. Okay, good enough. Take care. Receive the caution. I will. Miller, I need to see some hands. Yes, Sucre mengambil pilihan berbeda. Dia kabur yang benar-benar menggunakan kaki. Sementara Michael hampir sampai di titik tujuannya. Sepertinya dia ingin menjebak FBI di sini. Now. They've stopped. Belum diketahui persis apa yang direncanakan, tapi Michael membawa peledak dan potongan tubuh di mobilnya. Dalam waktu 30 detik, radio akan melakukan scanning hingga mencapai 103,7 FM. Di titik inilah bom akan meledak. Kini, mobil didorong seakan-akan terjatuh dari jembatan. Ternyata, skenario ini dibuat untuk memalsukan kematian mereka. Ini satu-satunya cara untuk keluar dari pantauan Mahon. Masalahnya, lagu pada radio itu nggak kunjung berganti sedangkan Mahon akan segera sampai. Lincoln pun mengambil gilirannya. Dan yang terjadi... Mike. It's my turn. How many stations between 102.1 and 103.7? Just one, probably. Where's my Cruz? Berselang beberapa jam, sampailah Sucre di New York. Sesuai ucapannya sebelumnya, dia meminta seorang sahabat untuk mengawasi Mary Cruz. Tapi ternyata pernikahan Mary Cruz akan dilangsungkan di Vegas, bukan di New York. Ini ujung ke ujung, teman-teman. Come on, man. Hey. Come on, man. This is a 1952 year. She's the love of my life, bro. Hi, I'm Sarah, and Di luar kehektikan semua orang, Sarah telah kembali mendapatkan kebebasannya. Dia kembali bergabung dalam program rehabilitasi. Terasa seperti mengulang lagu lama bagi Sarah. Yang berbeda, Kellerman juga berada di sana. Di kota berbeda, Sino telah mengawasi rumahnya dari kejauhan. Jika lampu teras menyala pada jam 7 malam, artinya istrinya menerima ajakan pertemuan. Ini agak miris untuk didengar. Jika keluarga nggak menerimanya, semua pengorbanannya menjadi sia-sia. Dan jawaban yang dia dapatkan... So, you said you had some information you wanted to tell me about your husband? Put in all that work, break out of prison. Di waktu bersamaan, FBI telah menemukan mobil Michael. Sesuai rencana, petugas mempercayainya. Tapi tidak untuk Mahon. Setidaknya, Michael dan Lincoln secara formal berada di luar pengawasan FBI saat ini. Gak lama setelah itu, Nika pun datang membawakan mobil pengganti untuk mereka. Begitu sampai di Meksiko, Michael akan membayar jasanya sebesar 10.000 US dollar. Entah kenapa, Michael terasa seperti hanya memanfaatkan wanita ini.
Nika juga tampak cemburu atas kedekatan Michael dengan Sarah, yang akhirnya membuatnya berkhianat di belakang Michael. I need a little more to take us right to him. Nobody move! Yes, masalah LJ belum selesai, sementara konflik selanjutnya telah menunggu. Rasionalitas yang dimiliki Michael nggak pernah baik jika itu menyangkut perasaan. Nika merasa dikhianati, dan dia membalasnya dengan bekerja sama dengan Bellic. Akankah ini menjadi akhir dari pelarian mereka? Well, kita akan temukan jawabannya di episode selanjutnya. I'm asking you respectfully. Kneel over to God. I personally don't think she's gonna want to live her life on the run, but... Hey, buddy! Which one's your vehicle? These two sleds right here. Why don't you tell me what this is all about, officer?